Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya Kapri. Saya biasa ingin bersharing di pagi hari ini. Suatu hari saya pagi-pagi sudah berada di Gelanggang Senen. Di sana saya sedang ngopi sambil berbincang-bincang dengan beberapa remaja jalanan yang kerjanya memarkir mobil di sana, di tukang parkir. Pada saat lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba datang seorang yang jualan makanan di seberang jalan, nyamperin saya. Dia kata, "Kak, itu ada ibu-ibu sedang menangis, ya ibu-ibu menggendong anaknya di tempat saya." Kenapa? Katanya dia habis ditinggal suaminya, dia mencari suaminya kemana-mana nggak ada. Lalu dia sampai di sini dan dicerita dengan saya, dan dia sekarang ada di situ. Dia bingung karena megang anak dan dia harus bekerja untuk menghidupi anak ini. Ya udah, saya ke sana. Ketika saya jumpa dengan dia, saya lihat seorang ibu muda ya, umurnya sekitar 23-24an gitu ya. Dan menggendong anak bayi, memang sedang diam tertunduk gitu. Lalu saya tanya, "Bu, ibu kenapa menangis di sini?" Dia melihat saya, lalu tukang jualan bilang, "Enggak, ini kakak saya yang suka membantu orang-orang di sini." Kata yang jualan itu, karena saya lihat dia terkejut ketika saya ditanya oleh saya gitu. Mungkin dia pikir siapa orang ini nanya-nanya gitu. Yang si penjualannya, yang jualan itu menjelaskan bahwa ini adalah kakak mereka di jalan. Kenapa? Ada apa? Lalu mulailah dia bercerita. Sudah 3 hari ini dia ditinggal oleh suaminya, entah kemana. Dia mencari-cari nggak ketemu kemana-mana ketemu. Akhirnya sampai dia di sini di Gelanggang Senen. Lalu saya tanya, "Tinggal di mana? Mbak ini tinggal di mana?" Saya bilang. Saya panggil Mbak ya, karena saya masih muda sekali. "Mbak tinggal di mana?" "Saya tinggal di Sunter. Saya kontrak di sana. Tadinya saya kerja. Suami saya yang kadang kerja kadang enggak, nungguin anak saya ini. Karena masih bayi ya, nggak bayi juga, setahunan tuh anaknya. Terus dia pergi, saya nggak tahu kemana, sudah 3 hari cari nggak ketemu katanya. Terus gimana? Saya mau kerja, tapi saya bingung dengan anak ini. Terus bilang, "Apa mau dititipkan anaknya biar mbaknya bisa kerja?" "Ya kalau ada tempat penitipan yang bisa tidak biaya, saya mau nitipkan anak. Nanti titipan sementara aja ya, mungkin pas saat berubah pikiran. Nanti kalau tidak berubah pikiran lagi ya silahkan lebih lama lagi. Ada perjanjiannya juga di sana. Ada di tempat teman saya di di daerah Pasar Minggu." Terus oke, kalau gitu. Akhirnya setelah ngobrol banyak, untuk sambil meyakinkan dia juga yakin anaknya mau ditinggal gitu. Bulat anaknya, dia emang agak ngeliat anaknya gimana, kadang menangis juga. Ya udah, saya bilang, "Pikir dulu aja di sinilah, tenang aja, nanti kalau sudah yakin memutuskan, nanti dengan saya ke sana. Saya harus hubungin dulu teman saya yang ngurus anak-anak seperti ini." Nah udah, dia berpikir-pikir dulu setengah hari di sana. Akhirnya saya tunggu aja, saya biasa putar-putar di jalanan nengok anak-anak. Saya kembali ke situ, "Gimana pesannya?" "Ya saya siap Kak, nitipkan anak ini." Udah, saya bawalah anak ini. Saya bawa anak ini ke Pasar Minggu, ke daerah Lenteng Agung.
Saya bawa ke Lenteng Agung di sana karena apa? Lenteng Agung sana ada tempat penitipan untuk bayi ya, bayi dengan orang kasus-kasus bayi terlantar sebenarnya. Tapi karena orang tua ini, si Mbak ini juga emang nggak bisa ngurus anaknya, dia ingin bekerja. Akhirnya saya bicara, saya ajak ke sana, saya bicara dengan pimpinan tempat itu sambil bertanya, saya tanggung jawab untuk semuanya ini. Saya minta waktu untuk apa? Adaptasi dulu orang tuanya nikahkan anak ini berapa hari bisa. Nanti kalau udah mantap barulah buat perjanjian atau apa. Ya udah. Titipkan anak ini, lalu saya pulang kembali. Seminggu kemudian pihak itu telepon saya, pihak apa yang nampung anak ini, gimana dengan anak ini Pak Kak Apri, gimana dengan keputusannya ibunya itu? Oh nanti ya saya hubungi ibunya dulu ya. Lalu saya carilah ibunya itu dengan alamat yang seperti itu di Sunter ya, betul yang dengan alamat. Saya datang ke sana karena tidak ada HP. Ya saya sampai ke tempatnya dia itu, cari-cari sebelah saku kalau masuk ke tempat-tempat ya gang-gang sempit gitu saya cari. Akhirnya ketemu juga, saat itu dia nggak ada, sedang bekerja. Terus saya tanya tetangganya, gimana nih ibunya ini? Oh kerja Pak, kerja. Oh gitu. Lalu saya tinggalkan ini, tolong nanti sore pulang jam berapa? Jam sore jam 5. Oke, kita jam 6 suruh ke Gelanggang Senen aja ya, nemui saya, ada perlu tentang anak ini. Ya udah. Sore-sore datang Mbak ini ke Gelanggang Senen, nemui saya. Lalu saya bicara, gimana keputusannya? Apa mau siap dititipkan atau mau diambil? Saya titipkan aja Kak anak ini. Oh ya udah, kalau itu kamu ke sana, kepada kan ada perjanjiannya. Anak ini kamu bisa tetap tengok, tapi sebulan sekali kamu bisa lihat ya. Untuk awal-awal mungkin 2 bulan 3 bulan kamu belum boleh lihat mungkin. Sepertinya di situ seperti itu. Oh gitu ya Kak. Siap nggak? Ya siap Kak. Saya juga bingung mau cari makan di mana, orang suami saya nggak ada gitu. Meninggalkan gitu aja. Ya udah. Bikin besoknya baru perjanjian, saya suruh langsung ke sana, ketemu saya di tempat itu. Anda udah tahu jalannya juga ya, ke sana ketemu. Lalu kita bikin perjanjian, saya penanggung jawab untuk anak ini. Lalu sudah itu ya udah selesai. Saya pikir kamu silahkan menengok. Paling pihak tempat ini kalau ada baru hubungi saya. Kalau nggak ada ya dia terus aja sih berhubungan langsung dengan ibunya ini. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setengah tahun, tiba-tiba pihak ini ingin telepon saya, pihak penampung anak ini. Dia bilang, Kak Apri bisa datang ke sini, kenapa, ada apa? Ini anak yang dulu titipin ini gini-gini, ibunya nggak pernah nengok lagi, sudah 2 bulan. Wah, kaget. Bisa tolong ke sini dulu. Sana. Akhirnya, tapi sebelum saya ke sana, saya coba cari ke sana dulu, ke Sunter gitu, ke tempat ibunya. Kenapa dia tidak tengok anaknya lagi? Saya cari ke sana, begitu sampai sana, tetangganya ada bilang pindah sudah 2 bulan yang lalu. Pindah kemana? Pulang ke Jawa. Sepertinya dia menikah dengan ada orang di sini. Rencana mau menikah di Jawa. Oh, bukan suaminya itu, bukan. Yang dulu juga bukan suaminya itu. Malah kumpul barang, yang sekarang katanya mau menikah bener nih. Loh, dia nggak ninggalin pesan apa? Enggak. Dia pulang ke Jawa, pulang aja gitu. Tapi nggak pesan apa-apa gitu. Nggak bilang tentang anak gimana, enggak. Waduh, dia tinggalin aja tuh anak begitu. Akhirnya besoknya pagi saya ke sana, ke tempat nampung anak ini. Saya cerita apa adanya tempat itu. Dia tanya, gimana nih anak ini, kan tempat di sini cuman nampung anak cuman sampai umur lulus TK ya. Setelah itu kemana Kak Apri? Udahlah, saya minta tolong lah, anak ini biar di sini sampai TK gitu. Nanti setelah TK baru saya ambil, saya tanggung jawab langsung. Ya sudah, kadang-kadang sebulan sekali, itu 2 minggu sekali saya menengok ke sana anak ini, menyempatkan waktu lah untuk tetap mendampingi anak ini sampai dia lulus TK di situ. Anak ini harus keluar gitu. Anak harus keluar, ya udah keluar ikut saya ya.
anak-anak ini bukan dari anak-anak jalanan ya. Akhirnya saya titipkan lagi di tempat yang emang nampung juga anak-anak yang tidak keluar ke jalan. Pokoknya saya tampung di tempat saya dengan anak-anak, nanti dia ikut-ikut keluar ngamen atau apa, kacau ya. Karena kehidupannya berbeda, hidupannya teratur di suatu tempat yang emang kehidupannya bersih dan baik gitu. Saya bawa ke pasar Minggu. Sana ada yayasan yang emang juga menampung itu, tapi untuk anak yang lebih gede. Saat itu sekarang mereka juga menampung anak-anak bayi ya, balita bayi. Tadinya tidak menampung, jadi lulus SD baru saya taruh titipkan di sana nih, di suatu yayasan pasar Minggu. Setelah itu saya pasar Minggu ya udah, sekali dua kali emang saya tengok anak ini, kadang ikut juga saya, tapi untuk supaya tidak terlihat seperti anak emas atau anak yang lebih berperan lebih, ya udah. Akhirnya saya mulai jarang ke sana. Tadinya nangis anaknya ikut saya tinggal utamanya, nggak mau ikut saya. Tapi saya nggak mungkin juga ya, saya sering di jalan, masa anaknya ikut ke jalan sama saya. Tinggal di tempat itu saya juga nggak layak anak seperti ini, kasihan masa depannya. Saya berlanjutlah anak itu sampai sekarang. Anak itu sekarang sekolah kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP, laki-laki ya, baik, ya begitulah, dia akan jadi lebih baik, mungkin mudah-mudahan jadi sungguh jadi anak yang sukses di tempat itu gitu. Baik, gitulah cerita saya tentang perjumpaan saya dengan seorang ibu yang terlantar dengan anaknya di Senen, yang akhirnya dia juga meninggalkan anaknya juga. Oke, sekian kayak gitu. Wassalam.